Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Firistirana Khairulia dengan NIM 25050924. Nah, di sini saya tugas tugas tambahan dari matkul pemrograman 2. Nah, di sini disuruh membuat dua kode dan menjelaskan. Nah, di sini saya yang pertama itu tentang menghitung balok dan yang kedua itu menu bangun ruang. Nah, kita mulai di kode yang pertama. eh ini saya mulai sambil mulaikan tuh saya run. Nah, kita mulai dulu yang pertama. Ini ada import Java util scanner. Nah, ini scanner. Nah, di sini tuh dipakai biar si program itu tuh bisa nerima input input lewat keyboard. Nah, kemudian ada public classing menghitung balok. Nah, ini tuh kelas pertamanya lah, tempat kode-kodenya dijalanin. Nah, biasanya kan public class main. Nah, di sini saya ganti untuk menghitung balok. Nah, kalau ini diganti, otomatis yang di sininya juga diganti di rename. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian bagian public static void main string RCS ini sendiri itu metode utama program kalau mau dijalanin tuh dari sini dengan public static. Nah, terus fungsi ini tuh apa sih kurung kurawal ini? Nah, itu tanda mulainya kelas untuk yang ini. Kalau yang ini mulai ini tuh tanda mulai isi metodenya. Terus kemudian ada scanner input new scanner system in. Nah, dari ini sendiri, ini tuh maksudnya tuh bikin alat. Itu nggak cuma baca, buat dibaca si input si usernya. Nanti jadi semua input tuh masuk lewat input gitu. Ini yang ini. Nah, di sini kemudian ada sistem out println program bangun rang balok. Nah, sini tuh eh nampilin judul, buat nampilin judulnya biar user tahu ini tuh program apa gitu. Nah, terus untuk beda dari println sama print biasa, println sendiri itu tuh buat tampilannya tuh ke bawah gitu. Kalau print biasa menyamping. Contoh angka 1, 2, 3 ya. Kalau print biasa itu bakal 1, 2, 3. Kalau print ln itu bakal 1, 2, 3. Nah, ini nanti niatnya mau dibuatnya tuh ke bawah. Nah, program bangun ruang balok seperti yang sudah ditampilkan di outputnya. Outputnya menunjukkan hal seperti ini. Nah, kemudian pada bagian sistem out print ln masukkan panjang itu tuh seperti yang ini ditampilkan. Kita mau masukkan panjang dari bangun ini berapa gitu. Di sini saya untuk ininya dulu, ini dulu. Nah, ini sendiri nanti buat perumusannya. Ini tuh uh, nilai panjangnya bakal disimpan di variabel P. Pakai double biar bisa angka desimal juga. Nah, di sini aku pakai angka, nah, asal aja lah, angka 7 gitu. Nah, kemudian ada masukan lebar. Nah, masukin lebarnya juga. Di sini juga sama, maksudnya itu menyimpan nilai lebar ke variabel 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 L gitu. Nah, sini saya masukin 3 masalah. Kemudian untuk masukan tinggi sendiri ini sama seperti tadi, sama ini juga keterangannya tuh buat nyimpan tinggi ke variabel T. Hmm, Dapat ya, enter. Nah, habis itu ada if P eh, lebih dari lebih dari sama dengan 0,
1 lebih dari sama dengan 0, T lebih dari sama dengan 0. Dan itu buat ngecek apa di dalam nilai itu ada yang 0 apa negatif gitu. Kemudian ada sistem out, print, and input nggak valid. Nah ini tuh ini sendiri tuh kalau ada input yang salah, program tuh bakal ngasih peringatan ini. Nah, si inputnya tuh nggak bakal valid gitu. Kemudian maksud dari double volume P kali L kali T. Nah, ini maksudnya tuh menghitung volume balok. Nah, volume itu rumusnya tuh P dikali L dikali T. Nah, sebelumnya return ini sendiri tuh artinya buat langsung ngehintin program kalau nggak jadi gitu. Jadinya bakal stop di situ dan nggak bakal ke bawah lagi. Kemudian kalau ngitung ini tadi kan ngitung volume, kalau ini ngitung luas. Kalau ngitung luas itu caranya 2 dikali tutup kurung lagi P kali L tutup kurung ditambah P kali T tutup kurung tambah L kali T tutup kurung. Nah, begitu tuh untuk rumus luas. Kemudian di yang ini sistem pilihan perhitungan pakai angka. Nah, di sini buat nampilin ini pilih perhitungan pakai angka, kita pilihnya tuh pakai angka. Ini buat nampilin menu pilihan usernya kan. Nah, di sini kita bakal milih apa ya? Kita coba ke volume. Nah, sini kan di sini saya memilih angka 1, dan di mana itu menghitung volume dan volumenya sudah ada hasilnya. Ternyata ini volumenya adalah 168. Nah, maksud dari pilih input next in ini maksudnya tuh menyimpan pilihan user ke variabel yang dipilih. Nah, kemudian ada if pilih sama dengan 1. Ini maksudnya kalau saya milih 1 gitu kan. Nah, jadi aku bakal milih volume. Nah, kalau bakal milih volume, jadi lanjutnya ke sini. Sistem out print volume balok. Nah, dia bakal nampilin ini tadi. Kemudian sistem menghitung loss juga. Ini bakal ditawarin dulu menghitung lossnya juga apa enggak. Kalau aku pilih enggak, dia bakal bilang oke, nggak dihitung lagi begitu. Kalau bilang enggak, kalau bilang iya, dia bakal nentuin luas permukaan luasnya tadi. Di sini aku milih buat nggak ngehitung. Nih, model ini ya bottleneck ini tadi sudah seperti saya bilang tadi. Maksud dari string ini itu lanjut, nanti infonya bakal dimasukin ke lanjut itu tadi. Nah, seperti saya jelaskan, kalau saya bilang iya berarti itu akan menghitung luas, kalau saya bilang enggak berarti dia akan stop seperti ini. Oke, nggak dihitung lagi. Terus programnya selesai begitu. Kita mulai baru, kita coba satu-satu. Kalau kita pilih yang mau. Nah, ini kalau kita bilang iya. Nah, maka kan ada 2 hasil, volume dan luas. Dan program pun selesai. Nah, kalau kita milihnya coba nggak sesuai sama yang dibilang, seperti ini misal. Nah, begini. Nah, dia akan otomatis berkata input harus iya atau enggak. Nah, itu programnya selesai. Karena apa? Di sini sudah disetting di mana jawabannya kalau nggak iya berarti enggak gitu. Nah, kalau nggak sesuai, dia bakal bilang input harusnya iya atau enggak. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau kita else if pilih dua, kalau kita milih yang opsi 2 yaitu
itu luas permukaan. Nah, sama seperti tadi, sistem bakal nampilin luas permukaan. Kita contohkan saja. Beri. Ini berapa ya? 49. Nah, sini saya pakai yang luas permukaan. Nah, sebenarnya hampir sama sih teman-teman. Cuman di sini mau milih luas apa volume. Nah, kalau ini lagi, kalau saya bilang enggak, dia nggak bakal dia langsung berhenti di situ. Kalau bilang iya, dia bakal lanjut ke volumenya. Cuma tinggal dibalik aja. Tadi kan luas ke volume. Kalau ini volume, tadi volume ke luas. Sekarang luas dan volume begitu. Nah, kalau enggak pun, kalau kita milihnya salah, dia bakal juga tetap nunjukin input harus iya atau enggak begitu. Ini juga sama. Kalau kita milih yang ketiga, keduanya, oh, ini kita selesaiin dulu ya teman-teman. Nah, kita mulai dari awal. Di sini kan else if pilih tiga. Di sini kalau kita milih keduanya nih langsung luas sama volume. Nah, si sistemnya bakal nampilin tulisan volume balok sama permukaan. Nih, begini misal. Keduanya itu tiga. Nah, dan bakal dua-duanya langsung nih, volume dan luas kan. Ini volume luas. Nah, di sini juga volume dan luas langsung ditampilkan di sini. Nah, jadi uh, langsung dua-duanya. Jadi nggak perlu ditanya lagi mau luas enggak, mau sama volume enggak, begitu. Bedanya kalau keduanya tuh langsung dua-duanya bareng. Nah, kalau yang ini tuh buat kalau kita nggak ada di pilihan gitu. Misalnya tuh gini. Nah, kita milihnya kan ini ada opsinya satu 2 3 doang kan. Nah, di sini kalau aku milih angka 5, nah pilihannya nggak bakal ada teman-teman. Jadi cuman ada satu, dua sama tiga. Satu disuruh milih volume, dua suruh milih luas, tiga keduanya. Jadi kita harus antara satu, dua, tiga. Bukan kalau lebih dari itu, jadi sistem nggak bakal bisa. Nah, di akhir ini ada kayak sistem output program sudah sampun rampung sudah selesai. Jadi kalau di akhir setelah ada bilang apa memberikan hasil dari yang perintah kita, ada bakal mengakhiri dan input close sendiri ini artinya nutup apa namanya nutup scanner supaya si program ini tuh lebih rapi dan gak boros resource seperti itu. Ini begini hasilnya. Oke, lanjut ke kode yang kedua, yaitu menu bangun ruang. Nah, kita mulai lagi seperti tadi. Saya makanya tetap import Java Util Scanner. Nah, dimana itu biar program itu bisa terima input dari yang pakai, begitulah. Kemudian ada public class menu bangun ruang. Udah seperti saya bilangkan saat ini tadi sama yang video sebelumnya. Nah, public class ini biasa kan public class main. Nah, ini saya ganti dengan kata-kata menu bangun ruang. Nah, kalau ini saya ganti, otomatis di sini juga harus diganti seperti ini. Kalau ini nggak sinkron, misal ini saya ganti dan ini saya ganti jadi menu. Kita coba run. Nah, maka hasilnya akan error seperti ini. Nah, jadi untuk memperbaiki masalah ini, kita harus rename sesuai dengan public class-nya.
Nah, seperti ini. Jadi, kita lanjut ke Public Static Void Main String RGS. Nah, ini tadi juga sama pada umum metode utama buat si program mau dimulai. Kemudian ada scanner input, new scanner system in. System in. Nah, ini tuh maksudnya suatu alat yang buat ngebaca input dari dari kita gitu. Kemudian ada sistem out print yang bangun ruang. Nah, dia akan tampil seperti ini teman-teman hasilnya. Itu disuruh menampilkan dari judul ini, kemudian di bawahnya dan di bawahnya seperti ini. Ini tampilan tabung, ini balok, ini untuk keluar dari menu-menunya. Di sini saya mau milih sebelum jadi ini adalah prosesnya. Nah, di mana itu ini tuh buat nyimpen pilihan dengan kita ke variabel yang dipilih. Nah, ini tuh kayak logikanya lah, logika. Jika saya milih yang tabung, nah maka dia akan mencetak judul tabung, terus disuruh masukin jari-jari, terus disuruh masukin tinggi. Nah, di sini kita contohkan saja langsung. Kita pilih tabung dulu. Nah, seperti ini teman-teman, tabung. Terus disuruh masukin jari-jari. Nah, ini jari-jari. Jari-jari kita misalkan saja 7. Kemudian tingginya kita kasih 14. Nah, di sini memilih tabungnya mau kita lihat volume atau luas atau kedua-duanya. Nah, seperti di sini. Masukkan tinggi, jari-jari dan tinggi. Kemudian, kalau kita milih opsi volume, nah di sini adalah ada kode rumus, yaitu rumusnya sendiri itu gunain Pi kali R kuadrat, terus dikali T. Nah, kuadrat sendiri tuh menulisnya tuh R-nya 2 kali, teman-teman. Kemudian, kalau kita pilih opsi yang luas, rumusnya tuh 2 dikali Pi dikali R dalam kurung R kali T. Nah, di sini tuh opsinya, opsi yang ini teman-teman. Jadi yang pertama itu ininya dulu, rumusnya dulu, baru kita masukin perintahnya. Nah, di sini aku mau ke volume. Nah, ini berarti input in pilihan ini maksudnya tuh kayak nyimpan pilihan variabel yang kita pilih gitu. Kemudian kalau kita milih ya sama, kita milih volume, sistem out print in volume tabung, terus luas permukaan. Nah, teman-teman, jika kita milih yang pertama volume, terus sistem akan memberikan volume tabung sebenarnya volumenya. Kalau kita pilih pilihan yang kedua, dia bakal ambilin luas permukaan. Kalau kita milih opsi yang ketiga, itu bakal nampilin kedua-duanya, volume sama si luas itu tadi. Nah, kalau kita milihnya yang nggak ada dari itu, malah di luar lah, di luar pilihan dari 1, 2, 3 itu, atau kita malah milih 5, nah dia bakal nunjukin pilihannya tuh nggak bakal ada, teman-teman. Saya contohkan dulu seperti ini contohnya. Sebentar. Tadi tabung. Nah, di sini kan tadi pipeline ini tadi 1, 2, 3. Nah, saya bakal nyoba biar ada tulisan pilihan tidak ada ya. Jadi saya milihnya bukan 1, 2, 3 tapi milih 5.
Nah, seperti ini teman-teman. Pilihannya nggak bakal ada karena di sistem cuman ditulis 1 sampai 3 pilihannya. Kalau kita selain dari itu nggak bakalan bisa. Lanjut, kalau kita milih di antara ini, yang ini. Kita ulang lagi. Nah, ini kan ada pilihan yang kedua. Kalau kita milih balok, ini maksudnya tuh pilihan kedua. Berarti kalau kita milih balok, nah sistem akan menampilkan judul balok, masukkan panjang, masukkan lebar, masukkan tinggi. Seperti ini. Kita cuma masukin panjang, lebar, dan tinggi ya. Nah, di sini kita disuruh lagi buat milih volume, luas, atau keduanya. Nah, sebelumnya di sini juga ada rumus-rumus dari si balok itu tadi. Nah, kalau kita milih volume, maka rumus yang dipakai itu P kali L kali T. Kalau kita milih luas, maka rumus yang dipakai adalah 2 dikali dikurung P kali L tambah P kali T ditambah L kali T. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilan seperti ini. Dan di sini kita disuruh milih. eh saya langsung saja untuk memilih keduanya. Karena kalau volume luas tadi sama seperti yang sudah saya contohkan yang di pertama. Sorry, sorry. Nah, dia akan menampilkan keduanya secara dua sekaligus seperti itu. Nah, ini adalah logika. Jika kita memilih satu, jadi hanya memilih luas, maka sistem hanya akan menampilkan volume si balok itu tadi. Iya benar mama. Volume berarti akan menampilkan si volume. Kalau kita pilih yang kedua luas, maka sistem juga akan menampilkan hanya luasnya saja. Kalau kita pilih keduanya atau yang opsi ketiga, sistem akan menampilkan uh, volume dan luas tersebut. Nah, sedangkan kalau kita malah di luar dari pilihan 1 sampai 3, maka sistem akan memberikan keterangan kalau pilihan itu nggak ada gitu. Uh, saya contohkan saja kalau biar walaupun sama seperti yang tadi sudah saya contohkan. Nah, 5. Nah, seperti ini dan tidak ada. Jadi sistem itu nggak bakal memberi kalau nggak ada di dalam input yang kita kasih gitu. Kemudian, nah, jika kita memilih pilihan ketiga, dan ketiga yang dimaksud itu bukan tentang volume, luas, atau keduanya seperti tadi. Ini yang ketiga itu yang dimaksud adalah ini. Dari yang bangun ruang ini tadi, yang ketiga berarti adalah keluar. Keluar sendiri itu maksudnya tuh kita keluar dari programnya gitu, dari sistemnya itu. Nah, kalau kita pilih 3, sistem bakal otomatis memberi keterangan program sudah selesai. Dan kalau kita milihnya di sini bukannya di antara 1, 2, 3 lagi, ya kalau kita milihnya 6 misal. Nah, dia bakal bilang pilih dan tidak ada. Kita contohkan dulu untuk yang keluar. Nah, program akan selesai begitu. Nah, sedangkan kalau kita tidak sesuai dari ketiga pilihan ini, malah kita menjawab 6 atau 7 atau berapapun di luar 1 sampai 3, maka hasilnya akan seperti ini. Pilihan tidak akan ada. Jadi kita harus memilih sesuai yang ada di programnya begitu. Nah, ini kan pilihan tidak ada. Sama sudah saya jelaskan seperti itu. Kemudian arti dari input clause ini sendiri itu uh, buat nutup nutup kode gitu, buat nutup metode main itu di semua. Jadi kodenya tuh biar selesai sudah di sini saja. Sekian penjelasan dari saya di kedua kode itu, kedua bangun perang itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.